Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bangin Channel. Apa kabar? Saudara sekalian, percaya nggak bahwa Allah berikan keberkahan di hari Jumat, walaupun tentu saja di semua hari yang lainnya Allah berikan keberkahan. Tinggal terpulang pada amal ibadah kita, amal kegiatan kita, apakah bernilai ibadah atau nauzubillah min dzalik justru bermaksiat pada Allah, berbuat dosa. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Tapi yang saya maksud adalah bahwa walaupun beritanya Kamis, tapi saya ingin menyampaikan kabar gembira pada Jumat ini. Setelah pagi tadi saya juga sudah buat podcast tentang kabar gembira dari terkait PSN ya, Proyek Strategis Nasional PIK 2 yang disampaikan oleh Menteri ATR Agraria Tata Ruang Kepala BPN Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid ya, dalam sebuah acara dengan DPD Dewan Perwakilan Daerah di Senayan. Nusron Wahid ternyata menyebutkan bahwa pengembangan PIK 2 itu banyak menyalahi aturan tata ruang ya. Wajar kalau Nusron Wahid yang Menteri Agraria Tata Ruang bicara soal seperti itu. Nah, poin yang disampaikan oleh Nusron Wahid kepada berita yang saya sampaikan pagi tadi adalah bahwa dari 1.705 hektar izin yang diberikan oleh pemerintah pada PIK, ternyata prakteknya merambah sampai 8 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan 1 kecamatan Tanara di Kabupaten Serang. Padahal kalau 1.705 hektar saja itu cukup sampai di di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang saja. Jadi kita tahu pengembang kemudian menjadikan status PSN untuk mencaplok, melahap lahan-lahan rakyat dengan harga yang ditetapkan secara sepihak sebesar Rp50.000. Padahal dari temuan lapangan dan pernyataan sejumlah warga dan para tokoh yang kemarin kumpul di Rajek ya, Desa Rajek di Sepatan, itu terbukti bahwa tanah di sana pada 2-3 tahun lalu saja sudah berharga Rp200.000-300.000, bahkan pada yang di pinggir-pinggir jalan itu bisa tembus Rp500.000. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi pada Anda, saudara sekalian. Anda punya keluarga, tanah keluarga seluas 1 hektar, 10 hektar, yang harganya mungkin 300-400 ribu, lalu dipaksa harus menjual pada harga Rp50.000 saja per meter. Kemarin tokoh Banten, Makmun Muzaki, dia mengatakan ada warga yang punya tanah 5.000 meter, dipaksa dan terpaksa menjual tanahnya pada harga Rp50.000, jadi cuma Rp250 juta. Dan kalau waktu kemarin kita ngobrol itu, di sebelah restonya itu, balik kita itu hanya dipisah tembok, ada perumahan baru yang baru 2-3 tahun dibangun, dan untuk rumah tipe 36 meter persegi saja harganya Rp350 juta. Jadi Anda bisa bayangkan nggak, orang harus kehilangan 5.000 meter dan cuma dapat Rp250.000 ketika dia akan beli rumah dengan 36 meter persegi saja, duitnya kurang Rp100 juta lagi. Dan ketika dia kehilangan 5.000 meter itu, dia bukan cuma kehilangan tanah, tapi dia juga kehilangan lahan berupa tambak dan atau sawah. Padahal tambak dan sawah itu adalah sumber penghasilan utama, kalau tidak mau disebut sumber penghasilan satu-satunya keluarga itu. Anda bisa bayangkan, tanahnya dirampas dengan harga sangat murah, sumber penghidupannya dicabut, tidak punya lagi, dan mereka harus lontang-lantung dengan uang Rp250 juta yang nggak tahu berapa lama bisa bertahan uang itu. Kezaliman yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, hari ini, sebetulnya dari kemarin barangkali, beredar artikelnya Saganda Nainggolan yang berjudul "Terima kasih Prabowo". Itu bersumber dari Twitternya dari Said Didu ya, yang tiba-tiba menyatakan terima kasih pada Prabowo atas beberapa atensinya ya. Dan saya membaca selintas, memang karena saya mengikuti kisah ini dengan intens, bahkan saya beberapa kali mendampingi saya di ke lokasi, jadi saya cukup paham apa yang tergambar dari artikel Saganda Nainggolan itu. Walaupun tentu saja sebagai seorang sosiolog dia punya sudut pandang lain, sehingga dia lebih optimistis ya terhadap Prabowo, yang katakan pada saatnya Prabowo akan menunjukkan jati dirinya. Sementara sebagian teman-teman yang lain disebut salah satu saya Didu ya, dalam beberapa postingannya masih saja mengkritisi kebijakan Prabowo yang dinilainya masih belum pas dengan kata-katanya, dengan bukunya yang disebut berjudul Indonesia Paradoks. Bahkan banyak yang lainnya menyebut jangan-jangan yang paradoks bukan cuma Indonesia bukunya Prabowo, tapi Prabowo Subianto sendiri yang paradoks. Tapi teman-teman sekalian, saya tidak ingin berputar di situ. Ini masih berita yang sama, sumber yang sama dari cnnindonesia.com. Tapi Jumat ya, ditulis Jumat jadi masih baru. Kalau yang tadi saya kutip adalah berita yang kemarin, walaupun sumbernya sama, peristiwa yang sama, cuman dari sisi angle yang berbeda. CNN Indonesia membawa judul "Pengembangan PIK 2 Garapan Aguan dikaji ulang Prabowo". Ini beritanya lebih nampol. Pengembangan PIK PSN PIK 2 Garapan Aguan dikaji ulang Prabowo ya. Saya bacakan.
Strategis Nasional Pantai Kapuk 2 atau PIK 2 Garapan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan dikaji ulang Presiden Prabowo Subianto. Ternyata Prabowo Subianto pun sudah memberikan atensi terhadap buara yang tercipta di Kabupaten Tangerang dan atas sana ya. Dan saya kira ya tentu saja ini adalah hidayah, hadiah dari Allah Ta'ala, tapi tidak lepas dari perjuangan teman-teman, khususnya Muhammad Saididu yang secara konsisten selama 6 bulan, 26 hari kemarin, 23 hari, terus mengulik soal PSN dan bunyi kencang sehingga dia sempat dilaporkan ke polisi, bahkan sempat diperiksa 2 kali ya. Dan tanggal 19 November kemarin saya kira jadi titik balik saudara sekalian ya, ketika Saididu datang memenuhi panggilan polisi Polres Tiga Raksa. Dan saya kira polisi terutama oligarki Aguan tidak menyangka bahwa dukungan pada Saididu begitu luasnya. Bukan cuma masyarakat yang mendukung penuh, tapi juga sejumlah tokoh nasional, baik secara kata-kata melalui video-videonya, melalui meme-nya, bahkan juga hadir ke lapangan bersama-sama, membersamai Saididu waktu diperiksa. Sebut misalnya ada Sugeng Waras, Kornel ya, dari Bandung yang terus kritis dan yang tidak kalah mengejutkan, bahkan buat kita juga surprise yang membahagiakan, mantan Ketua KPK Abraham Samad pun datang mendampingi dari awal hingga pulang selesai ya. Kita bubar dari sana kira-kira jam 8.30 kalau nggak salah, sampai jam 9 ya. Kurang lebih jam segitulah, karena saya sampai rumah Saididu jam 11-an. Saya berangkat dari rumah Saididu di rumahnya, lalu sama-sama ke Polres Tiga Raksa. Dan sampai rumah lagi Saididu saya jam 11-an. Jadi kira-kira mungkin dari Polres Tangerang paling sedikit, Tiga Raksa paling sedikit jam 8.30. Dan Abraham Samad secara luar biasa mendampingi, dan itu memberikan bobot peristiwa dukungan kepada Saididu. Oke, saya lanjut lagi ya. Dikatakan bahwa tadi proyek Aguan tadi dikaji ulang oleh Prabowo Subianto. Klaim itu disampaikan oleh Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid yang menyebut Prabowo mempunyai 4 kategori PSN. Karena itu pemerintah akan mengkaji apakah pengembangan PSN PIK 2 masuk ke pengelompokan tersebut. Hati-hati, 4 kriteria ya. 4 kriteria. Kami akan mengkaji status PSN PIK 2. Kajian kami adalah tentunya mengacu pada PSN yang menjadi betul-betul fokus concern Bapak Presiden Prabowo Subianto, ungkap Nusron Wahid dalam media gathering di kantor ATR BPN Jakarta Selatan. Media gathering ya. Oke, lanjut. Kategori PSN pertama di era Prabowo adalah mendukung target swasembada pangan. Mendukung target swasembada pangan. Anda tahu yang terjadi di PIK 2 di Kabupaten Tangerang di bagian utara itu, pantai utara Tangerang itu, yang terjadi justru membahayakan swasembada pangan karena pengembang Agung Sedayu Group melalui anak perusahaannya PT Kukuh Lestari Mandiri membebaskan begitu banyak, begitu luas sawah-sawah produktif. Anda lihat bagaimana Saididu dengan sangat konsistennya datang ke beberapa lokasi yang luar biasa, dan sering juga Saididu berdiri di pinggir jalan yang di sebelah kiri atau sebelah kanannya hanya berselang 1 meter atau kurang itu sawah-sawah produktif. Sawah-sawah produktif yang diuruk, baik yang sedang diuruk maupun yang masih berupa sawah. Dan ini menunjukkan bahwa sawah-sawah produktif yang menghasilkan padi, beras, pangan minimal untuk wilayah Banten dan sekitar itu terancam, tergerus, dan hilang. Dan ini tentu saja bukan cuma tidak sesuai dengan kriterianya Prabowo swasembada pangan, tapi justru bertabrakan, bertentangan dengan kriteria Prabowo bahwa PSN harus memenuhi kriteria mendukung target swasembada pangan. Mati loh. Saya kira 1 target ini saja, 1 kriteria ini saja, PIK 2 sudah bukan lagi-lagi, bukan cuma tidak sesuai, tapi sudah bertentangan dan sudah selayaknya dibatalkan. Oke. Target yang kedua adalah proyek strategis nasional yang mendukung swasembada energi. Swasembada energi ya, nanti kita bicara. Apakah PIK 2 akan mendukung target swasembada energi? Dari mana ceritanya PIK 2 yang membangun perumahan mewah, mal-mal hebat, tempat-tempat wisata luar biasa, apartemen-apartemen yang berharga mahal itu bisa mendukung ketahanan energi? Nggak ketemu rumusnya. Lalu, sedangkan yang nomor 3 adalah PSN penopang hilirisasi. Hilirisasi itu berarti industri loh saudara. Anda bicara hilirisasi nikel misalnya di Konawe, di Morowali, sebagainya. Ada proses industrialisasi. Ada proses meningkatkan nilai tambah produksi, hasil produksi. Ya, dari nikel misalnya, biji nikel diproses bla 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 menjadi baterai dan sebagainya. Itu namanya proses hilirisasi. Tapi itu artinya ada pabrik, ada industri, ada industrialisasi, ada pekerja yang terserap.
ada nilai tambah yang diciptakan. Tapi di PIK 2 tidak ada satupun pabrik industri yang dibangun untuk mendukung proses hilirisasi. Tidak ada, tidak ada. Boro-boro menciptakan tenaga kerja, justru rakyat, petani, petambak, nelayan kehilangan mata pencaharian. Gimana ceritanya itu bisa menambah menciptakan tenaga kerja, menambah penghasilan? Yang ada justru rakyat tercerabut dari sumber-sumber kehidupannya. Ya, melanggar lagi, saudara sekalian. Kemudian yang keempat, kata Nusron, prioritas Presiden Prabowo adalah proyek Giant Sea Wall untuk menambangkan Jakarta dan Pulau Jawa. Ini juga sama sekali tidak terkait. Ya. Tidak ada rencana master plan Giant Sea Wall, tembok raksasa yang menghalangi laut dan daratan, karena Pulau Jawa semakin mengalami ambles dalam bahasa sehari-harinya, ya, dan akhirnya permukaan laut menjadi lebih tinggi daripada permukaan darat, seperti yang banyak terjadi di daerah Jakarta Utara. Dan Prabowo bermimpi membangun Giant Sea Wall, ya, tembok raksasa yang menghalang itu. Dan apa hubungannya dengan PIK 2? Tidak ada sama sekali. Teman-teman sekalian saya hormati, dalam pagi tadi saya buka izin yang diberikan oleh Komite Percepatan Pembangunan Proyek Strategis. Itu dari, kalau versi dia itu 1.755 hektar, ya. Kalau versi Nusron 1.705 hektar. Tapi apapun itu cuma 1.700 hektar. Padahal PIK 2 dengan bangga mengiklankan lahannya sampai 6.000 hektar. 6.000 hektar berarti ada sekitar 4.300 hektar yang nggak jelas sumbernya dari mana. Dan yang paling penting, saudara sekalian, dari 1.755 hektar itu tidak ada 1 meter persegi pun disebut peruntukannya untuk perumahan, untuk mall. Yang ada untuk Safari Zoo, ya, sekian puluh ratus hektar. Ada Taman Bineka, sekian hektar. Ada golf course, lapangan golf, sekian hektar. Ada International Circuit, sekian hektar. Ada mangrove, sekian hektar. Semuanya tidak ada yang dikerjakan oleh pengembang. Sampai sekarang kita tidak mendengar pengembang sedang membangun International Circuit, seperti misalnya di Mandalika. Tidak kita dengar. Tidak kita dengar, dan memang tidak ada. Tidak ada, tidak dikerjakan. Kita juga sampai sekarang tidak mendengar pengembang PIK 2 sedang membangun Safari Zoo, ya. Kebun binatang safari, mungkin seperti yang di puncak sana, ya, Taman Safari. Tidak kita dengar, dan memang tidak dikerjakan. Kita juga tidak mendengar ada Taman Bineka yang dibangun. Tidak kita dengar. Yang ada kita dengar adalah tangisan rakyat yang menderita, terzalimi karena tanahnya dirampas dengan harga sangat murah. Jadi kemarin tokoh Banten, Makmur Muzaki, menceritakan bagaimana lahan-lahan rakyat itu diuruk dengan sewenang-wenang. Baik sudah dibayar penuh, sebagian baru dibayar sebagian, atau sama-sama belum bayar. Dan liciknya, kata Makmur Muzaki, itu tanah-tanah yang belum dibayar itu, ya, yang tanah lainnya sudah dibayar diuruk itu, kemudian dibiarkan saja yang tengah-tengah ini. Tidak disentuh, tidak dirayu untuk dijual, tidak, dibiarkan saja yang kemudian memang mati akses. Dan dalam salah satu tayangan video saya gambarkan bagaimana rumah itu tinggal tampak atapnya saja beberapa meter dan sudah teruruk sekelilingnya. Tidak ada akses masuk. Kalau kita jalan ke dalam itu, di bawah, di dalam rumah itu sudah terjadi genangan air seperti tambak, ya. Tidak bisa ditinggali. Dan itu dibiarkan saja oleh pengembang, sehingga akhirnya si pemilik rumah, si pemilik lahan itu harus mengemis, merengek-rengek, ya udah bayarin saja deh tanah saya deh. Daripada begini saya juga nggak bisa hidup di situ. Dan itu artinya harga 50.000 pun bisa ditekan lagi. Nah, kita dengar kemarin dalam acara di Bali kita tadi, ada yang sampai dibayar 25.000 per meter persegi. Jahat sekali. Teman-teman sekalian, apa yang disampaikan Nusron Wahid dalam media gathering ini, saya kira menjadi kabar bagus buat penduduk Banten, khususnya kita semua rakyat Indonesia yang benci kepada kezaliman. Selasa kemarin sejumlah LSM, ya, ada Walhi, ada LBH, ada Agra, Alensi, Gerakan Reformasi Agraria, ada KPA, ada beberapa segala macamnya itu, ada Greenpeace bahkan dan sebagainya yang concern dengan lingkungan juga menyatakan menolak. Mereka membuat sebuah kelompok Front Rakyat Tolak PSN, ya. Jadi semuanya PSN, bukan cuma PIK 2. Dan kami masih fokus PSN memang, tapi PIK 2 karena ini yang di depan mata. Dan kita menunggu apakah kriteria yang diminta oleh Prabowo Subianto yang tidak terpenuhi oleh PSN, bahkan justru bertentangan dengan kriteria-kriteria PSN-nya Prabowo, ketahanan pangan, ketahanan energi, mendukung hilirisasi, dan Giant Sea Wall, tidak ada satupun yang masuk dalam garapan PSN PIK 2. Yang terjadi ketahanan pangan, mereka justru bertentangan karena mereka membebaskan, menguruk begitu banyak lahan persawahan. Mereka menguruk begitu banyak beratus hektar lahan pertambakan yang menjadi sumber penghasilan utama sebagai bagian dari ketahanan pangan. Nah, tunggu ya. Tapi saya ingin ulang lagi kata Zumur Hidayat yang kemarin hadir, bahwa pengembang
secara sepihak telah memagari laut, sehingga nelayan-nelayan harus berputar untuk melaut mencari ikan. Itu akibatnya mereka harus keluar solar lebih banyak, keluar uang lebih banyak, dengan hasil tangkapan yang tidak lebih banyak atau bahkan bisa lebih sedikit. Dan yang tragisnya, 9 institusi pemerintah, Bakamla, KKP, KLH, segala macam begitu, mereka sidak menemukan 23,3 km laut di Kabupaten Utara Tangerang sudah dipagari. Dan yang membuat kita miris sekaligus marah, mereka tidak berani menyebut siapa pelaku pemagarnya. Untuk itu, Jumur Hidayat mengajak rakyat Banten khususnya untuk datang ke bupati setempat untuk minta agar pemerintah mencabuti bambu-bambu yang membagari laut tadi. Ya, dan ini kalau dilakukan, nelayan bisa hilir mudik dengan lebih mudah seperti biasanya sebelum Pantai Indah Kapuk 2 merajalela. Teman-teman sekalian, saya kira atensi yang diberikan oleh Prabowo Subianto sudah lumayan bagus, tinggal kita kawal penerapannya di lapangannya. Kita bebaskan rakyat Banten dari kezaliman. Dan ini yang paling penting buat kalian, wahai para buzzer, para pembela, para pengkhianat ya. Pik 2 ini, pembelanya para pengkhianat ini, camkan baik-baik di kepala kalian bahwa kami, rakyat Banten, kami yang di Jakarta di tempat lainnya, tidak anti pembangunan. Tidak anti pembangunan. Monggo, silakan. Sepanjang pembangunan itu dilakukan secara wajar, tidak menzalimi hak-hak rakyat setempat. Ya, itu yang paling penting. Jangan zalim, jangan menzalimi hak-hak rakyat setempat. Apalagi jika dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid, bahwa ternyata PIK 2 itu tidak masuk dalam kriteria yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Mendukung ketahanan pangan, mendukung ketahanan energi, mendukung hilirisasi, dan terkait dengan Giant Seawall. Kita tunggu pembatalannya segera. Biarkan aguan panas dingin meraung-raung, terguling-guling karena kecewa dan marah kepada Prabowo dan kita semua Indonesia. Kita menampun pada Allah segala dosa-dosa kita, dan kita berdoa Allah menolong kita menyelamatkan Indonesia. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Jangan lupa bantu sebarkan video ini ke teman-teman yang lain, grup-grup yang lain, ke akun-akun media sosial yang lain, agar lebih banyak orang yang menonton. Dan buat teman-teman yang belum jadi subscriber, jadilah subscriber. Jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya selalu mendapatkan update informasi dari Bang Edi Channel. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.